Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ngaji ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Ta'ala, dan kita yang ngaji ini, yang kita kaji adalah kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Semoga kita sekalian dikaruniai Allah Ta'ala ingatan yang kuat, dikaruniai Allah Ta'ala kecerdasan, dikaruniai Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada pengarang atau musannaf kitab Syarah Arba'in Nawawi. Karena apa? Karena ada hadis yang mengatakan Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-hadis rawahul Baihaqi. Baca Fatihah itu apa yang menjadi sesuai dengan niat yang baca. Karena itu para ulama-ulama dulu sampai sekarang itu, kalau misalnya ada panitia pembangunan masjid, terus mengharapkan pertolongan Allah Ta'ala, mudah-mudahan diberi kelancaran, kemudian Al-Fatihah. Lalu ada juga orang yang sakit, kemudian berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, kemudian Al-Fatihah. Jadi memang Al-Fatihah itu lima quri'at lahu. Nah, kita sebelum kita teruskan ngaji ini, kita baca suratul Fatihah dengan harapan ya tadi diberi ilmu yang bermanfaat, diberi kecerdasan oleh Allah, diberi ingatan yang kuat, sebagaimana Allah mengkaruniakan kepada Imam Nawawi. Karena apa? Orang pintar itu hanya dua. Satu, orang itu cerdas. Cerdas itu ya mudah paham. Diberi tahu orang, diberi pelajaran orang belum selesai ngomong dia sudah paham. Jadi cara Jawa ini celandetan, gampang nerimo piulang. Nah, yang kedua, ingatan kuat. Ya dua itu, orang pintar itu dua itu, cerdas dan ingatannya kuat. Pintar kaya apa nek lalian ya udah selalu ngerpek. Nah, yang kita harapkan itu ilmu yang bermanfaat, kemudian kecerdasan dan ingatan yang kuat dari Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat, kecerdasan dan ingatan kuat sebagaimana yang diberikan pada Imam Nawawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis dua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akramana bil iman walladzi a'azzana bil iman walladzi rafa'ana bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala al-muhajirin wal ansar. Amma ba'du.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ata alina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, saat ini kita mulai mengkaji kitab Syarhul Arba'in An-Nawawiyah atau Hadisul Arba'in An-Nawawiyah. Kalau di depannya itu ada amil itu syarhu itu amilnya arba'in. Jadi Syarhul Arba'in An-Nawawiyah atau Hadisul Arba'in An-Nawawiyah. Kalau tidak ada amil di depan, kalau tidak ada hadisu, kalau tidak ada syarhu, itu arba'in dibaca Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kenapa? Ya sebagai mudhaf, jadi syarhunya, hadisunya sebagai mudhaf, al-arba'in sebagai mudhaf ilaih. Nah, kita lalu teringat Imam Muhammad bin Malik yang punya kitab Alfiyah ini, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau masih ingat ya, di dalam bab mudhaf beliau menuliskan wadil idafatismuhal lafdiyah wa tilka mahdatun wa ma'nawiyah. Itu bab mudhaf. Jadi hadisu mudhaf, al-arba'in mudhaf ilaih, syarhu mudhaf, al-arba'in mudhaf ilaih. Kalau tidak ada hadisu, kalau tidak ada syarhunya, al-arba'in dibaca al-arba'un. Kalau an-nawiyahnya sih tetap an-nawawiyah. Wadil idofatilan utawi iki idofa iku ismuha utawi arane iyo idofa iku lahbdiyah iku aran idofa lahbdiyah. Watil kalan utawi mengkono idofa iku mahdotun aran idofa mahdoh wa ma'nawiyatun lan disebut atau aran idofa ma'nawiyah. Itu doh nadom, salah satu nadom di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dulu pernah kita hafalkan ya, sampai wala-wali 1 sampai 1000 sampai 1. Alhamdulillah sampai sekarang masih punya ingatan. Jadi idofa itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada yang namanya idofa lahbdiyah yang disebut juga idofa ghairu mahdoh, dan ada idofa ma'nawiyah yang disebut idofa mahdoh. Kita lanjut. Idofa lahbdoh, ya mungkin kalau sempat nyatet ya dicatat, atau kalau enggak ya dilihat dalam kitab Alfiyah. Idofa lahbdiyah ialah idofa yang terjadi penyandarannya itu hanyalah untuk tujuan tahfiful lafadz, peringanan, baik dengan tanwin atau dengan membuang huruf nun musanna atau membuang musanna atau jama atau nun jama. Jadi misalnya begini, hadzal rajulu talibu ilmin, itu mufradnya, talibu ilmin. Musannanya Khalidun wa Zaidun, dari 2 orang. Huma taliba, enggak pakai nun, taliba ilmin. Nah, itu namanya idofa lahbdiyah. Khalidun wa Zaidun wa Ibrahimu hum talibu, enggak pakai na, talibu ilmin. Itu memperingan bacaan. Itu. Idofa ini dinamai idofa ghairu mahdoh karena idofanya fi takdiril infisal,
bidhamiril mustatir fil wasfi. Itu. Nah, adapun idhofah ma'nawiyah ialah idhofah yang melahirkan makna li, lam kasroh li, yang berarti kepunyaan, atau min yang berarti terdiri atau terbuat dari, dan melahirkan makna fi yang berarti di dalam. Lalu Anda mungkin bertanya, terus idhofah itu apa, Ustadz? Idhofah itu kalau ada isim yang sudah menyatu menjadi satu susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka itu disebut idhofah. Dan di dalamnya akan tersirat ketiga makna seperti yang tadi saya katakan, makna li yang berarti kepunyaan atau milik, makna min yang berarti terbuat dari atau terdiri dari, dan makna fi yang berarti di dalam. Contoh misalnya ada tulisan hadza kitabi, asalnya hadza kitabun li, artinya kitab ini milik saya. Itu berarti mengandung makna li. Jadi idhofah itu mengandung makna li, milik atau kepunyaan saya. Yang kedua, hadza saubu haririn. Ini asalnya hadza saubu min haririn. Pakaian ini terbuat dari sutra atau terdiri dari benang sutra. Itu mengandung makna min. Contoh yang ketiga, jawul yaumi sofiyun. Asalnya jawu fil yaumi sofiyun, yang artinya cuaca di hari ini sangat cerah. Jadi di hari ini sangat cerah. Itu idhofah. Jadi idhofah itu mengandung makna itu tadi. Cara Jawane mek ngene, idhofah iku ana ne itu. Bukune itu. Bukune sapa, miliknya siapa itu. Dengan demikian maka tulisan hadisul arba'in itu berarti kitab hadis yang memuat terdiri dari 40 hadis. Syarhul arba'in itu berarti penjelasannya kitab yang mengandung 40 hadis. 40 jumlah hadis. Jadi kitab itu isinya 40 hadis. Nah, kemudian lalu kitab hadis arba'in itu dikarang oleh siapa? Ya nanti di pembukaan di muqaddimah Syarhul Arba'in itu ada. Nanti kita maknani dengan cara Jawa ya, itu utawi iku tegese itu. Kitab Hadisul Arba'in itu disusun atau dikarang oleh Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi. Apa bedanya Ustadz? Bedanya, kalau Imam Nawawi itu ulama yang lahir di kota Nawa, kemudian pindah ke Damaskus, sampai beliau tinggal di Damaskus, sampai beliau wafat di sana. Itu Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu orang Indonesia, orang yang lahir di Tanara, Banten, Jawa Barat, yang kemudian usia 10 tahun, yang kemudian dia pindah ke Mekah dan menjadi Imam Masjidil Haram dan menjadi pengajar di Masjidil Haram, karenanya disebut Asy-Syaikh.
Itu orang Indonesia. Saya pernah ya pada waktu tahun berapa itu, saya berada di pintu sebelah timur Hijr Ismail. Saya menunggu jamaah sholat asar dan di saf terdepan di pintu yang tidak boleh masuk itu. Saya ya berwirid di situ, ya berdoa di situ sambil menunggu jamaah sholat asar. Tiba-tiba ternyata ada seorang pemuda yang ganteng, gagah, tinggi, orang India ternyata. Saya ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Min ana Ustaz? Saya jawab, min Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, Imam Nawawi, Imam Nawawi. Nah, saya waktu itu masih bingung, Imam Nawawi yang mana yang dimaksud? Apakah Imam Nawawi yang Damaskus, yang disebut imam itu, atau yang disebut Syekh Nawawi dari Indonesia itu? Tapi mungkin karena dia itu tahu bahwa saya itu orang Indonesia, maka mungkin dia mengagumi bahwa Imam Nawawi yang Syekh itu, yang dari Indonesia itu, ya, yang konon punya keturunan yang sekarang menjadi wakil presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Jadi itu perbedaannya kalau Imam Nawawi yang mengarang Hadisul Arba'in yang terkenal ini, itu Imam Nawawi yang orang Damaskus. Kalau Syekh Nawawi dari Banten. Ustadz dilanjut. Ya. Ada pengarang itu disebut musannaf, seperti di dalam pembukaan syarah kitab Arba'in Nawawi. Gitu. Ada juga disebut mu'allif. Mu'allif itu juga pengarang. Pengarang, musannaf juga pengarang. Tapi ada yang disebut musannaf, ada yang disebut mu'allif. Apa bedanya? Sampai di pondok-pondok itu ketika saya ngaji di pondok pesantren itu, kiai itu kalau mau ngaji kitab mesti dia bilang qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakati amin ya rabbal alamin. Ada yang qolal musannifu rahimahullahu ta'ala. Apa Ustaz bedanya? Nah begini, kalau musannaf itu juga pengarang yang di dalam proses mengarangnya tanpa mengambil referensi dari buku-buku atau kitab-kitab lain, murni dari otak, akal, dan pikirannya dan hatinya. Rupanya memang hatinya si musannaf itu memang dipakai Allah Ta'ala, dipakai alat oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga dari sumber hatinya. Maka jangan heran ketika kita pernah mendengar ada ulama, ya mungkin Imam Nawawi itu ya, ulama ketika dia menulis, mengarang, lalu mati lampu, ternyata jari jemarinya menjadi lampu pengganti lampu yang mati itu. Karena beliau ini benar-benar musannaf, dan orang musannaf itu ngarangnya ya pakai puasa, ya pakai sholat hajat, tirakat, riyadhah, mujahadah, dan lain-lain. Itu musannaf. Lah ada yang mu'allaf. Iya, ada yang mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam yang belum paham tentang Islamnya. Itu mu'allaf. Tapi kalau mu'allif itu pengarang juga. Pengarang yang proses mengarangnya itu dengan mengambil dari referensi sana, referensi sini, kitab sana, kitab sini, buku sana, buku sini, kemudian disusun menjadi satu, jadilah kitab. Itu namanya pengarangnya disebut mu'allif. Nah, kalau menemui kitab seperti itu, kalau mengawali ngaji, maka jangan mengatakan qolal musannifu, tetapi qolal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Itu perbedaan antara mu'allif dan musannaf. Terkadang
Ya mungkin tidak tahu atau mungkin lupa ya, mau disebut musonef. Padahal di situ mengambil dari, ada kan di bawahnya ada ibid itu kan, di bawah ada mengambil dari sini dari situ. Nah kalau yang hadis arba'in ini disebut musonef karena memang tidak menggunakan referensi dari kitab lain, kecuali memang yang dikumpulkan itu hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang memang fenomenal, yang bermanfaat sebagai dasar agama. Nah, Ustadz, kemudian namanya Imam Nawawi itu siapa? Imam loh ya, Imam Nawawi orang Damaskus. Itu siapa? Nama lengkapnya dan kunyanya dan sebutannya itu Al-Imam Al-Allamah. Ini sebutan orang yang ilmunya luar biasa. Muhyiddin, ini sebutannya orang yang punya jasa besar terhadap agama. Nah, Abi Zakaria, ini kunyahnya. Namanya sendiri Yahya bin Syaraf bin Murri bin Husain bin Hasan bin Muhammad An-Nawawi, bukan An-Nawawi, tidak pakai alif, An-Nawawi Ad-Dimashqo. Itu namanya Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi, tapi Imam Nawawi, orang Damaskus. Lah kok jadi di Damaskus, padahal itu Dimashqo, yaitu dialeknya orang-orang barat seperti itu, Damaskus. Beliau Imam Nawawi lahir di Nawa. Nawa itu sebuah desa atau kota kira-kira 80 km dari kota Damaskus, ibu kota Suriah. Ya. Pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah. Dan beliau wafat pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 Hijriah. Berarti kalau digirik, kalau ditotal, kalau dikurangi 676 dikurangi 631 tinggal sisa 45. Jadi usianya Imam Nawawi orang Damaskus itu hanya usia 45 tahun. Usia yang sependek itu, tapi karangan kitabnya luar biasa banyaknya dan manfaatnya besar sekali, terutama kitab hadis arba'in ini. Walaupun kitab ini kecil, tapi sebagian besar ulama, ya semua ulama lah mengatakan bahwa kitab ini sangat bermanfaat. Jadi tidak hanya golongan satu, tapi semua golongan Islam di dunia ini semuanya mempelajari kitab hadis al-arba'in ini. Golongan apapun, aliran apapun, pokoknya Islam dia mempelajari ini. Dan itu sampai sekarang. Dan coba dihitung. Beliau lahir 631, sekarang 1441. Berapa ratus tahun yang lalu coba. Sampai sekarang masih segar diingat, diapalkan banyak orang. Sampai sekarang dipelajari di pondok manapun, pondok apapun, pokoknya Islam mempelajari ini. Jadi usia yang hanya 45, ini namanya usia panjang ya ini. Ustaz lah kok panjang? Ya pendek, tapi barokahnya hidup itu. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma ya Allah, berkailah umur saya. Nah, kedua tempat tersebut, Nawa dan Damaskus itu akhirnya kemudian menjadi nisbah nama beliau sehingga diberi belakangnya An-Nawawi Ad-Dimashqo. Itu beliau Imam Nawawi itu sebelum umur 10 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran. Itu singkatnya. Sedangkan kita, ada yang sudah 40 tahun baru berusaha menghafalkan Al-Quran. Ada yang 60 tahun baru berusaha menghafalkan Al-Quran. Beliau enggak. 10 tahun belum, itu sudah hafal Al-Quran. Nah, kemudian gurunya orang tuanya. Makanya saya tuh niteni ya beberapa tokoh
tokoh dalam artian religi, artinya ulama ya, ulama-ulama besar di dunia. Itu rata-rata ya, apa rahasianya atau apa? Rata-rata beliau itu sejak kecil dibimbing orang tuanya sendiri, dientekno ilmune wong tuane, baru kemudian beliau keluar dari rumah itu izin mencari ilmu yang lain keluar sana. Itu rata-rata berhasil. Itu rata-rata menjadi ulama besar. Ya, seperti termasuk Imam Nawawi, termasuk Syekh Nawawi Banten juga begitu. Termasuk ini kan juga orang Banten itu. PBNU itu, ketua PBNU itu Pak Profesor Dr. Ghaji Said Akil Siraj MI. Itu juga begitu. Menghabiskan ilmu orang tuanya di Banten, kemudian mencari ilmu baru di Lirboyo, di pakliknya sendiri. Baru kemudian ke Kerapia, terus ke Makkah, ke Madinah. Itu seperti itu. Oleh karena itu, ini bisa kita ambil pelajaran, anak-anak sekalian, coba kuras ilmu orang tuamu. Hisab ilmu orang tuamu itu. Insya Allah manfaat dan barokah. Nah, barokah itu akhirnya kemudian menjadi ulama-ulama besar. Nah, kemudian Imam Nawawi yang Damaskus itu, Imam Nawawi itu usia 18 tahun baru beliau berangkat ke Damaskus. Lah, 80 kilo dari, ya kalau Malang Surabaya itu 100 kilo ya. Kalau Pamekasan mana itu Suramadu itu mungkin sekitar 100 kilo ya, situlah jaraknya kira-kira itu. Pamekasan ke Sumeneb 50 kilo, jadi 150 kilo kalau ke Sumeneb, itu terlalu jauh. Dan ini 80 km jarak antara Nawa dan Damaskus. Beliau berangkat ke sana dan akhirnya mukim di sana dan akhirnya mungkin beliaunya wafat di Damaskus. Nah, beliau Imam Nawawi itu adalah seorang imam fikih dan seorang imam hadis. Zahid pula. Ya, artinya zahid itu orang yang ahli zuhud, wirai, dan pemberani yang bermadzhab Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i yang hidup sekitar 150 sekian masa hidupnya itu, Hijriah, itu punya nama Al-Imam seperti tadi, Al-Imam, Al-Alama, Muhyiddin juga. Kenapa? Iya, dua tokoh ini disebut Muhyiddin, Imam Syafi'i dan Imam Nawawi ini, karena dia memang orang yang berjasa dan yang disebut orang yang menghidup-hidupkan agama, karangannya banyak. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Quraisy. Itu namanya Imam Nawawi. Bahkan beliau berdua ini disebut juga Syaikhoni, sebagaimana Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu Syaikhoni. Rawahu Syaikhoni itu sama dengan Rawahu